Saat pertama kali dapat kabar James Bond akan mati di film No Time to Die, aku sih nggak kaget karena aktornya udah tua dan ceritanya udah nggak fresh lagi. Kematian Heisenberg di akhir series Breaking Bad juga nggak mengherankan karena memang seriesnya udah selesai. Terus juga kematian T'Challa di Wakanda Forever yang disebabkan karena aktornya meninggal. Semuanya kerasa masuk akal. Tapi gimana sama kematian Tony Stark atau Captain America yang karakternya dibunuh di puncak popularitasnya? Atau kematian Ned Stark di season awal Game of Thrones di saat penonton mulai simpati sama karakter ini? Belum lagi katanya ada karakter Guardian of the Galaxy yang juga akan mati di film ketiga mereka. Semua mungkin kerasa janggal sampai kita tahu alasan dan momen yang tepat untuk mematikan sebuah karakter. Ada beberapa kematian penting di series Game of Thrones. Salah satunya kematian Daenerys Targaryen di akhir series ini. Tujuan dari matinya Daenerys di akhir series ini adalah untuk menghadirkan shocking elemen bagi penonton. Di saat penonton udah mengekspektasi dia yang akan menjadi ratu di kerajaan Westeros, tiba-tiba dia dibunuh di saat yang kagak disangka-sangka oleh orang yang kagak disangka-sangka pula. Kejutan seperti ini dapat membuat penonton segar kembali setelah persepsi dan ekspektasi mereka dibalik secara radikal. Sehingga film atau series dengan kematian seperti ini biasanya meninggalkan kesan yang kuat di ingatan penonton. Game of Thrones adalah salah satu series terpanjang yang pernah ada. Salah satu masalah ketika membuat film atau series panjang adalah penonton mulai bosan ketika alurnya terus-terusan sesuai dengan perkiraan mereka. Robb Stark diperkirakan sama penonton waktu itu akan mampu menguasai kerajaan Westeros karena gaya kepemimpinannya, ketegasannya, dan darah bangsawan yang dia miliki. Sampai tiba-tiba dia dibunuh di saat yang kagak diduga-duga sama penonton. Hal ini dilakukan untuk membuat penonton kembali penasaran, sehingga kelanjutan series ini menjadi hal yang ditunggu-tunggu sama penonton. Masih di series Game of Thrones, di awal-awal season, series ini dengan sengaja membuat sosok Ned Stark kelihatan seperti tokoh utamanya. Dia warga yang baik, pemimpin yang bijak, ayah yang penyayang, dan suami yang setia. Hingga akhirnya, dia dieksekusi di akhir season pertama. Penggambaran sosok sempurna Ned Stark dan kematian tragisnya bertujuan untuk menghadirkan motif konflik yang kuat. Dan dari motif konflik yang kuat itulah muncul konflik-konflik lain yang memperkaya alur cerita, series atau film. Sekarang gimana dengan kematian atau pensiunnya Captain America dan kematian Tony Stark di saat mereka lagi populer-populernya? Dulu Tony Stark menganggap nggak ada yang spesial dari sosok Steve Rogers. Dia cuma murni hasil eksperimen lab. Tuduhan ini kejawab ketika Mjolnir yang cuma mampu diangkat oleh orang dengan hati bersih memilih Captain America. Steve Rogers juga demikian. Dulu juga dia menganggap bahwa Tony Stark bukan pahlawan karena dia bukan orang yang rela berkorban. Hal ini pun kejawab ketika Tony Stark ngorbanin dirinya demi keselamatan alam semesta. Kedua karakter ini dimatiin ketika mereka udah ngebuktiin jati diri mereka. Karena berhasil ngebuktiin, respect penonton pun meroket setinggi-tingginya cuy. Dan inilah salah satu momen yang tepat untuk mematikan karakter. Tinggalin saat mereka lagi cinta-cintanya. Sehingga memori akan karakter yang melekat di pikiran penonton itu sempurna tanpa cacat. Masih di Marvel, banyak rumor beredar bahwa akan ada kematian anggota Guardian of the Galaxy di film terakhir mereka. Lantas kenapa baru sekarang matinya? Ya pertama karena ini film terakhir mereka. Kedua, karena teka-teki masa lalu mereka udah kejawab semua. Termasuk si Rocket Raccoon yang masa lalunya akan kejawab di film terakhir ini. Ketika teka-tekinya udah kejawab semua, nggak ada lagi yang bisa membuat penonton penasaran. Dan si penulis cerita pun udah kagak ngerti mau ngarahin kemana lagi nih ceritanya. Kalau dipaksain, ya pola alur ceritanya akan klise dan berulang. Muncul penjahat, ngalahin, muncul penjahat lagi, ngalahin lagi. Gitu-gitu aja terus. Kan ini yang menjadi salah satu alasan gagalnya film terakhir Thor sama Ant-Man. Udah kebaca kemana arahnya sama penonton. Kita nyebrang ke kubu DC. Salah satu kejutan yang pernah terjadi di barisan film DC adalah ketika Superman hidup lagi di film Justice League setelah kematiannya di film Batman vs Superman. Dan kagak ada yang nyangka dia bakalan balik karena di trailer bener-bener kagak dinampain sama sekali cuy. Sebenarnya ini langkah cerdas yang diambil oleh DC untuk mematikan Superman terlebih dahulu. Film-film DC waktu itu
kan sering di bawah ekspektasi penonton. Jadi untuk safety-nya, jaga-jaga kalau penonton kagak suka sama film Justice League ini, dikasihlah kejutan dengan dihidupin balik karakter Superman tanpa diduga-duga. Sehingga kejutan ini bisa nyiptain hype tersendiri bagi penonton. Dan kalau filmnya jelek, bakalan bisa ditutup sama hype ini. Momen terakhir untuk mematikan karakter adalah ketika film mau ngasih kepuasan kepada fans. Contohnya kematian tukang jual ayam boraks yang selingkuh doyan judi suka coli di sinetron Azab. Emang udah banyak kematian yang terjadi sepanjang sejarah film, tapi cuma sedikit kematian yang direncanakan dan dipersiapkan dengan baik. Gimana sama kematian kalian?